Ya guys, Megawati akhirnya gagal untuk jadi juara Liga Korea karena semalam Red Sparks kalah 3-2 lawan Pink Spiders. Ya, kita sedih semua dan gue akan bahas ini semua di konten gue yang satu ini dengan Volley Jenggot yang sudah punya logo baru. Cekidot. Halo guys, setelah lebih dari seminggu gue nggak bikin konten, akhirnya kita bikin konten lagi di Volley Jenggot pastinya yang tentu saja akan memberikan pembahasan sangat komprehensif soal olahraga bola voli. Ya memang saat gue bikin konten ini gue lagi dalam keadaan berkabung karena pertama tadi malam Red Spark kalah 3-2 lawan Pink Spiders padahal mainnya udah cakep banget. Terus paginya tim yang dibela pemain favorit gue, tim basket yang dibela pemain favorit gue Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves di comeback sama Milwaukee Bucks. Aduh, padahal lagi berjuang untuk dapetin tiket playoff langsung 6 besar. Ya tapi gak apa-apa, gue tetap bikin konten dan yang jelas hal yang mau gue bahas sekarang ya jelas kekalahan Red Sparks lawan Pink Spiders tadi malam. Ya, kita semua tahu kekalahan Red Sparks ini bikin penggemar volley Indonesia sedih semua. Gue lihat kemarin di TikTok gue banyak yang komentar, wah ini settingan lah, waduh sayang banget Mega akhirnya nggak bisa juara padahal udah hampir, udah dikit lagi. Terus ada yang nyala-nyalain Bukilic juga yang bikin kesalahan, tapi kan ya namanya kesalahan di set kelima lagi kondisi kayak gitu kan wajar. Tapi intinya adalah gue tetap bangga sama Megawati karena dia bisa membuktikan kalau dia abroad ke Korea Selatan, dia bisa jadi pemain yang overpower. Bahkan kalau seandainya Red Sparks semalam menang lawan Pink Spiders, gue yakin Megatron akan menjadi MVP. Nah ini gue nggak akan bahas terlalu panjang. Gue akan lebih menitik beratkan set kelima ya. Dimana di set kelima itu Red Sparks sempat beberapa kali unggul dengan selisih satu angka. Kalau nggak salah di angka 10-9 sama 11-10. Dan di situ jelas di fase-fase krusial, aduh Vanya Bukilic itu setelah dia bikin poin dengan mendapatkan touch out, yang itu sebetulnya challenge, itu dari challenge ya. Jadi awalnya tuh pukulan panjang Vanya Bukilic dianggap keluar sama wasit, terus Red Spark si Kohejin minta challenge dan akhirnya challenge-nya berhasil. Tapi setelah itu Bukilic bikin salah, itu padahal fase krusial. Kalau nggak salah itu bikin salahnya itu di kondisi 11-10 atau di kedudukan 11-10. Terus gara-gara itu Pink Spider bisa menyamakan kedudukan. Terus juga kesalahan yang cukup fatal di fase-fase krusial dilakuin sama si siapa tuh namanya yang nomor 19, si Pio ya, Pio Singlu itu juga banyak disalahin sama netizen. Tapi menurut gue adalah itu hal yang wajar ya. Lo lagi tight match lawan Pink Spiders yang timnya kuat banget, dibela Kim Yon Kung, lo bikin salah. Ya itulah it is what it is. Itulah olahraga volley. Jadi jangan nyalahin satu dua pemain. Ketika ada pemain yang melakukan kesalahan, itu adalah kesalahan bersama. Begitu. Itulah esensi dari olahraga tim. Tapi ya kalau menurut gue sih kekalahan Red Sparks bukan dari kesalahan tim mereka sendiri, tapi memang Kim Yon Kong di set kelima menunjukkan kalau mental clutch-nya itu luar biasa. Ada dua momen yang gue tangkep ya. Pertama adalah ketika di kedudukan 13-12 kalau nggak salah ya. 13-12 ya betul. Di 13-12 Megawati udah dapat kesempatan tuh spike kenceng. Plok. Kena sama Kim Yon Kung. Habis itu Pink Spiders dapat poin. Dan juga di match pointnya Pink Spiders.
Vanya Bukilic dapat kesempatan buat pipe attack, tapi umpannya nggak terlalu enak gue lihat. Umpannya nggak terlalu enak ke Vanya coba pukul kenceng, kena sama Kim Yon Kung. Abis itu udah selesai. Pink Spider menang 15-13 di set yang kelima. Dan sekarang kalau dilihat lagi, ada lagi hujatan ke Kohejin di sosial media ya, karena ada yang bertanya-tanya kenapa Kohejin itu di kondisi 14-13 gantiin Megawati sama pemain lain. Jadi Megawati diganti sama serve spesialis. Gue nggak tahu tuh namanya siapa. Coba lu komen itu namanya siapa yang gantiin Megawati di 14-13. Tapi yang jelas gue nggak mau nyalain Kohejin di sini. Megawati ini kan jam server ya. Dia jam server. Yang namanya jam server, kemungkinan melakukan kesalahan itu gede. Apalagi di situasi kayak gini. Seandainya Kohejin tetap memainkan Megawati, tetap nyuruh Megawati buat servis, terus Megawati bikin salah, ya tetap aja Red Spark kalah. Akhirnya dia ganti sama pemain yang serve-nya floating. Ini wajar dilakukan sama pelatih. Karena ya itu tadi, dalam situasi krusial, lawan lagi match point, menurunkan jam server, itu menimbulkan resiko yang sangat tinggi. Jadi kalau ada yang bilang atau kalau ada fans yang bilang ini settingan, ini udah diatur, ini cuman buat ngasih gelar ke Kim Yon Kung yang udah mau pensiun. Menurut gua enggak ya guys, sama sekali enggak. Dua tim sudah benar-benar berjuang maksimal, bahkan dari 5 match itu 4 diantaranya diakhiri dengan full set. Gimana bisa lo bilang itu jadi pertandingan settingan? Itu nggak mungkin. Gue nggak melihat unsur itu. Kedua tim udah berjuang semaksimal mungkin sampai titik darah penghabisan. Dan akhirnya memang ya ini rezekinya Kim Yon Kung. Rezekinya Pink Spiders. Dan untuk Kim Yon Kung gue mengucapkan selamat. Akhirnya dia bisa menutup karirnya dengan sangat indah. Karena kita semua tahu Kim Yon Kung adalah legenda hidup voli Korea. Bahkan di Turki aja namanya tersohor. Gue liatin catatan soal Kim Yon Kung di Turki. Dia itu, Kim Yon Kung itu sempat membela Fenerbahce, membela Eczacıbaşı, itu jelas. Dan bersama Fenerbahce dia dapat Liga Champion. Nih, gue tunjukin catatannya di Volleybox. Ya, dia jadi juara Liga Champion di 2011-2012. Terus bersama Eczacıbaşı, waktu itu dia main sama Tiana Boskovic, main sama Jordan Larsen. Itu bisa ngebawa Eczacıbaşı juara Kupa Voli tahun 2019. Dan itu adalah gelar Kupa Voli Eczacıbaşı yang terakhir. Karena sampai sekarang Eczacıbaşı belum pernah juara Kupa Voli lagi. Kalau Sultan Larligi bahkan sepanjang karir Tiana Boskovic di Eczacıbaşı, tim itu belum pernah juara Sultan Larligi. Jadi Kim Yon Kung kan masuk tuh beberapa tahun setelah Boskovic main di Eczacıbaşı. Itu juga nggak bisa tuh juara Sultan Larligi. Tapi apapun itu, dia itu sudah dianggap legenda. Sudah dianggap legenda sama publik voli Turki, terutama fans Fenerbahce. Terutama karena selain Liga Champion di 2012, dia juga bisa bawa Fenerbahce menjadi juara Sultan Larligi 2 kali itu. Di tahun berapa tuh ya? 2014 sama 2015. Jadi ini adalah penutupan karir yang sangat manis buat KYK. Dan sampai sekarang Korea Selatan belum lagi untuk bisa menemukan pemain seperti Kim Yon Kung. Sedangkan bagaimana untuk Megawati? Ya, Megawati semalam luar biasa mainnya. Ini gue kasih statistik yang kebetulan gue dapetin ini pakai bahasa Korea. Udah gue download nih. Nah, ini pakai bahasa Korea. Karena bahasa Korea gue nggak ngerti. Jadi kita minta tolong sama ChatGPT, oke?
Apa-apa kerja sama ChatGPT, men. Ya, ini gue tunjukin. Ini bahasa Korea. Tuh, semuanya bahasa Korea. Tuh. Ya, aku malah jadi kecoret. Nah, ya udah berarti nggak boleh pakai Apple Pencil. Tuh, pakai bahasa Korea semua di sini. So, kita naikin ke ChatGPT. Nah, bro, tolong terjemahin ke bahasa Inggris. Coba nih. Nah, dapat semuanya. Kita lihat di sini. Nah, set kedua juga gue sayangkan sih. Itu set kedua hampir menang tapi ujung-ujungnya kalah 20-24. Seandainya di set kedua itu menang, ya Red Spark berarti menang 3-1 dong. Dan akan jadi juara. Tapi ya sudah, itu namanya it is what it is. Kita lihat match resultnya, di mana total poinnya dari semua set ini tipis banget, 114, 112. Jadi yang membedakan itu cuma di set 5. Dan kita juga bisa lihat deh, set pertama Jus, set kedua Jus, set ketiga Jus, set keempat 25-23. Luar biasa. Terus, kok nggak ada statistik pemain ini? Oh, ada nih. Tapi cuma di top scorer of the match aja ya. Jadi di Pink Spiders Kim Yeon Kung dengan 34 poin, 26 attack, 7 block, 1 serve. Kok nggak ada persentasenya ya? Perasaan harusnya ada persentasenya deh. Ini ChatGPT gimana sih nggak nge-breakdown semuanya nih? Oh, ini ada yang sempat gue terjemahin juga nih tadi nih. Gue sempat terjemahin tadi dari website. Nah, ini di sini nggak ada persentasenya juga. Persentase apa namanya tuh? Serangan. Dimana untuk persentase keberhasilan serangan ini gue di tim dulu ya, di statistik tim, dimana di persentase keberhasilan serangan Pink Spiders itu 37,57%, Red Spark ada 41,21%. Jadi berarti serangan Red Spark sebetulnya lebih efektif. Ya cuman ya tadi, karena kegagalan di situasi clutch, di mana Vanya Bukilic, Pio juga melakukan kesalahan, ditambah juga Kim Yeon Kung yang defense-nya kuat banget tuh di fase-fase krusial, itu yang membuat Red Spark akhirnya mengalami kekalahan. So, next buat Megawati gimana? Ya yang jelas Megawati akan main di Proliga dulu di Petrokimia. Dan musim depan gue berharap, ya maaf nih fans Red Spark ya, gue berharap sih Megawati cari tantangan baru ya. Apalagi kalau tetap bertahan di Red Spark tahun depan, kabarnya, bukan kabar sih, menurut regulasi dia udah nggak bisa masuk ke pemain asing Asia lagi, udah dianggap pemain asing non Asia. Berarti Red Spark nggak bisa datengin pemain asing satu lagi di luar Asia. Berarti nggak bisa memperpanjang Vanya Bukilic ya kan. Walaupun gue yakin kalaupun kalau Mega statusnya tetap pemain asing Asia, kayaknya Bukilic gak akan diperpanjang karena nggak konsistennya penampilan dia. Ya itulah kenapa Bukilic nggak pernah atau sangat jarang nembus tim nasional Serbia ya, karena itu. Karena sebetulnya dia pemain yang menurut gue ya walaupun pukulnya kencang bagus, tapi kalau lihat pukulannya Bukilic itu nyilang terus, dia jarang berani mukul lurus. Variasi pukulannya kurang. Tapi gue berharap Bukilic bisa ngedevelop itu ya. Apalagi dia kan usianya masih lumayan muda. Ini yang gue cari ini sebetulnya, yang tadi gue cari dari tadi nih, adalah persentase serangan Megawati. Tapi kok nggak ada gitu loh. Perasaan tadi ada gitu ya. Nih. Ya udahlah, lupakan. Yang jelas Megawati pada pertandingan match kelima semalam
Dia mencetak 37 poin. Bayangin seorang Megawati, pemain asal Indonesia, sering kali 30 plus di Liga Korea. Bahkan di final, di pertandingan yang sangat krusial, dia bisa mencetak 37 poin. Ini menunjukkan kalau levelnya Megawati sebetulnya udah nggak di Liga Korea, harus naik. Gue berharap sih dia bisa ke Turki tapi tim papan tengah, atau ke Jepang. Itu bagus sih. Jepang akan sangat bagus untuk Megawati. Gue pernah bahas di video-video kemarin kan, kalau Jepang ini defense-nya bagus, para pemain Jepang kuat-kuat, jadi itu akan melatih agility, melatih kesabaran Megawati juga. Karena nggak gampang memang untuk bisa bikin poin cepat di Jepang. Rally-nya panjang-panjang. Jelas itu akan sangat mengasah kemampuan Megawati. Bahkan bisa jadi kalau dia main di Jepang, dia akan nambah power pukulannya. Itu kan bagus juga. Bagus juga buat tim Indonesia. Dan juga karena penampilan yang luar biasa dari Megawati sepanjang kiprahnya di Liga Voli Korea, banyak fans volleyball di Korea tuh berharap Megawati dinaturalisasi di Korea. Ya nanti kita akan bedah aturan naturalisasi untuk konten berikutnya, tapi yang jelas ya itu membuktikan kalau regenerasi volley di Korea emang sangat-sangat parah. Karena setelah Korea bisa tembus semifinal Olimpiade Tokyo, prestasinya drop. Di VNL aja papan bawah mulu. Untung kemarin dia ketolong status core team, makanya nggak pernah degradasi dari VNL. Tahun ini udah nggak ada core team-core-teaman. Udah nggak ada core team-core-teaman. Kalau Korea sampai menempati peringkat 18 di VNL tahun ini, sudah bubar. Mereka tidak main di VNL musim depan dan harus berjuang lagi via jalur peringkat karena udah nggak ada jalur promosi. Karena FIVB Challenger Cup udah nggak ada. Jadi satu-satunya cara untuk promosi ke VNL adalah jalur peringkat, dan itu pasti prosesnya akan sangat lama untuk bisa kembali. Karena ngedongkrak peringkat FIVB itu bukan hal yang mudah. Pertama karena selama kalender liga itu kan nggak ada pertandingan tim nasional. Korea cuman bisa ngeruk poin ya di kejuaraan-kejuaraan kayak Divisi Challenge Cup misalnya, atau kejuaraan-kejuaraan lain lah yang ada di kalender FIVB. So, gue sih berharap Korea nanti di VNL jangan sampai degradasi ya, karena kalau nggak ada Korea nggak rame. Ntar gue nggak bisa lihat Lee Dayon dong di VNL. Ya udah guys, itu dulu aja konten dari gue. Sampai ketemu di Volley Jenggot berikutnya, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini, karena dengan lu subscribe maka lu akan bantu gue juga, bantu channel gue cepat monetize. Kalau channel gue udah monetize, gue dapat duit, kali aja gue bisa liputan ke Korea, bisa liputan ke Jepang, bisa liputan ke Turki, atau liputan ke Italia. Mantap kan? Jadi gue berharap like dan subscribe, dan kalau bisa tonton video sampai habis biar watch time gue banyak. Oke, kalau gitu guys, sampai ketemu di Volley Jenggot berikutnya.